Bayi, apakah gerangan yang di pangkuan Maria? Kelahirannya didengar gembala yang bermalam. Inilah rajamu yang dielung malaikat. Mari segera pergi melihat dia di sana. Terbaring dia di sana di palungan amat hina. Sang Kudus sudah menjelma, hendak menolong kita. Inilah rajamu yang dielung malaikat. Mari segera pergi melihat dia di sana. Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso dalam seri Merayakan Kedatangan Tuhan. Hari ini hari Senin 28 Desember 2020, kita bersama seluruh anak-anak kudus yang menjadi martir demi Kristus. Mari kita memulai permenungan kita dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan, mengenangkan kemartiran bayi-bayi tak bernoda akibat keserakahan dan kejahatan Herodes. Kita mendengar dalam Injil, malaikat datang menemui Yusuf untuk meminta dia mengungsi ke Mesir. Malaikat mengatakan bahwa Herodes marah. Dia merasa dikhianati oleh 3 orang bijaksana dari timur. Mereka pulang melalui jalan lain.
Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi-bayi di Bethlehem berusia 2 tahun ke bawah. Itu perkiraan dari Herodes bahwa kemungkinan bayi yang baru lahir itu berusia maksimal 2 tahun. Nah, saudari dan saudara terkasih, dari peristiwa hari ini ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah ketaatan Yusuf. 2 kali malaikat datang menemuinya. Yang pertama, malaikat datang menemui dia dalam mimpi, meminta dia untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Waktu itu, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria, karena dia merasa tidak berbuat apa-apa dan sekarang Maria mengandung. Malaikat memberitahu dia bahwa ini bukan dari manusia, ini adalah karya Allah. Nah, sekarang setelah bayi itu lahir, mereka menghadapi bahaya dan malaikat meminta mereka mengungsi ke Mesir. Pengungsian ke Mesir ini mengingatkan kita kepada kisah-kisah di Perjanjian Lama. Dulu Abraham dan Sarah ketika di Kanaan terancam bahaya kelaparan, mereka mengungsi ke Mesir. Kemudian Yakub dan anak-anaknya. Salah satu anak Yakub adalah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan akhirnya di sana dia menjadi penolong bagi yang lain. Mereka mengungsi ke Mesir ketika di Israel terancam bencana kelaparan. Maka pengungsian ke Mesir itu sudah sering dilakukan. Tapi sekarang bahaya yang menimpa bukan seluruh negeri, tapi atas satu keluarga, atas satu pribadi, yaitu penyelamat yang baru lahir. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan, kita belajar arti ketaatan. Yosef taat kepada permintaan malaikat. Apakah Yosef memahami dan mengerti seluruh hal yang akan terjadi? Mungkin tidak. Tapi Yosef memiliki iman. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan memang punya rencana. Meskipun yang dia lihat, yang dia hadapi sekarang itu gelap, buruk. Nah, para saudara, hal lain yang selalu saya gandengkan adalah kisah dari Santa Teresa Lisieux. Jadi pada saat-saat akhir hidupnya, dia itu mengalami pencobaan iman yang sangat besar. Jadi salah satunya itu adalah dia digoda oleh pemikiran-pemikiran bahwa apakah surga itu ada? Apakah kehidupan kekal dan kebahagiaan kekal itu ada? Dia sering kali dirongrong oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan dia sadar ini berasal dari kegelapan, ini berasal dari roh jahat yang berusaha menjauhkan dia dari Allah. Maka dia menuliskan begini di dalam bukunya Kisah Satu Jiwa manuskrip C bab 10 mengenai pencobaan iman. Jadi kurang lebih dia setahun mengalami pencobaan itu. Dia menceritakan pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya itu begini. Pemikiran itu seperti suara yang datang di hatinya, yang berkata, kamu bermimpi, kamu hanya memimpikan cahaya tentang tempat Allah Bapa yang begitu manisnya, seperti aroma minyak wangi yang harum semerbak. Kamu hanya bermimpi mengenai kehidupan kekal, di mana kamu bisa tinggal bersama Sang Pencipta. Kamu hanya bermimpi mempercayai bahwa suatu hari kamu akan berjalan di taman bunga yang indah di sana. Kamu hanya bermimpi. Godaan-godaan itu datang menyelimuti hati Teresa. Tapi dia tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan
meskipun godaan itu terus datang menghampiri dia, dia tetap yakin bahwa imannya itu benar, bahwa di sana ada cahaya abadi, kebahagiaan abadi itu ada. Yang dibutuhkan adalah iman dan taat. Nah, disinilah Santo Yosef sudah mengajari, dia taat kepada kehendak Allah untuk pergi, untuk membawa bayi Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Nah, disinilah pelajaran yang patut kita ambil. Karena kerap kali ketika kita menghadapi situasi buruk, kita sudah menyalahkan Tuhan. Godaan-godaan sedikit saja kita sudah bingung dan kacau. Kita kehilangan iman. Apalagi seperti sekarang, ketika pandemi 1 tahun lamanya belum ada ujungnya. Vaksin yang sudah ditemukan pun masih diragukan. Karena bisa jadi memang ada banyak varian-varian virus yang datang. Tapi satu hal, Allah itu juga nyata. Maka ini seperti godaan-godaan yang terus datang menerpa kita. Apakah kita punya iman? Apakah kita punya ketaatan kepada Allah untuk terus percaya kepadanya? Iman dimurnikan dalam api, dimurnikan dalam pencobaan. Semoga iman kita makin kokoh, makin kuat, dan kita mampu melewati seluruh godaan, seluruh pencobaan. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.